Tapi yang sing penting kata Abah, yang paling mudah dan disadari adalah napas. Karena tidak ada manusia lupa bernapas. Pasti bernapas. Gunakan ini. Zikir ahfal khofi, zikir kolbi, zikir khofi. Bisa jadi kamu lupa. Tapi nafas kamu tidak akan lupa. Inilah kendaraan yang indah antara kamu dan Allah. Dan di situ ada nama rahasia berdua antara kamu dan Allah. Yang pada saat kamu terakhir, napas terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya. Wabil khusus adalah dengan nafas, ya. Kita senantiasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Nafas yang senantiasa adalah bagian terpenting, ya. Satu nafas, sahabat, ya, adalah perkara yang luar biasa, ya. Kita sedang live bersama Allah. Pada saat kamu menyadari nafas masuk, nafas keluar, pada dasarnya adalah kalian akan mengerti apa itu nafas, ya, dan apa itu zikir nafas, dan bagaimana adalah nafaslah yang mengantarkan kita untuk melakukan apapun, ya. Kenali nafas, ada satu amaliyah yang kita lakukan bersama dengan Allah. Lillah, billah, ma'allah, itulah, ya, bersama dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga kalian menyadari diberi nafas, bukan bernafas tapi diberi nafas. Maka sadar nafas adalah merupakan bagian terpenting, karena pada penghujungnya nanti dia akan berakhir, ya. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, ya. Pada saat dia sudah keluar dan tidak kembali, maka disitulah kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Siapa nafas itu? Apa nafas itu? Dengan nafas itulah kita berjalan di muka bumi ini. Karena nafas itulah kita bisa melihat di muka bumi ini. Karena nafas itulah kita bisa mendengar di muka bumi ini. Karena nafas itulah kita bisa berkalam, bisa bergerak, bisa hidup, ya. Dan nafas senantiasa menyertaimu. Walaupun kamu hianati dengan sibuk mengurusin makhluk, tapi dia tetap setia dengan dirimu. Walaupun engkau tidur, dia selalu menjagamu. Karena dialah yang berdiri sendiri nafas itu. Dan inilah amaliyah dari awal yang sesungguhnya amaliyah yang selalu bersama antara kita dengan Allah. Ada nama yang Allah berikan, nama berdua antara kita dan Allah. Sejak itu ditiupkan pada diri kita. Dari mulai nutfah, nuktah, alaqah, mudghah, maka 4 bulan 10 hari dia hembuskan. Itulah hembusan. Itulah hembusan yang dia tiupkan. Sehingga setiap hari engkau berhembus. Maka ulama ada yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar, udara, angin berhenti berhembus. Adalah di mana gelombang berhenti, adalah laut diam, tidak bergelombang.
itu adalah bahasa sanepan para aulia, tetapi yang dimaksud adalah pada saat engkau menyadari, engkau diam dengan sang pemilik nafas itu, yang dia tiupkan pada diri kita 4 bulan 10 hari, yang sebelumnya kita adalah mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Nah itulah, ditiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan, aku tiupkan sebagian dari diriku adalah bersamamu. Maka jangan kau berpikir dengan yang kemarin, jangan engkau juga berpikir dengan ke depan. Rasakan hari ini kita sedang live dengan nafas itu bersama dia. Rasakan hari ini kita diberi nafas oleh dia. Rasakan hari ini nafas itu akan berakhir. Pada saat dia keluar, dia tidak kembali. Itulah nafas yang terakhir. Maka sering dikatakan, kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan umrohmu, bukan apapun yang kau lakukan. Tapi bagaimana tanpa nafas itu, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa sebenarnya yang melakukan segala amaliyahmu? Maka disinilah sahabat, ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir hati, ada zikir sir, ada zikir khopi, ada zikir ahfal khopi. Ada zikir ma'agoflatin, ada zikir ma'ayat dotin, ada zikir ma'hudurin. Itulah. Nafas adalah kendaraanmu menuju Allah. Nafas adalah merupakan buruk buat dirimu untuk berjalan menuju dia. Bagaimana kau merasakan wahuwa ma'akum ainama kuntum. Sesungguhnya nafas bukan milik kita. Nafas adalah, itulah utusan dia yang ditiupkan 4 bulan 10 hari. Maka itulah yang harus kita sadari dalam hidup, sahabat. Ya, bicara napas berarti bicara dengan ruh, masuk, keluar, tadi semua. Tersambunglah dengan ruh, tersambunglah dengan Nur Muhammad, tersambunglah. Sebagaimana bayi akan mendapatkan segala jaminan di dalam perut ibunya, tersambung nafasnya dengan usus wildah, tali ari. Ada tari bayi yang menemani dia. Makanya segala apa yang dimakan ibu akan datang kepada dia. Demikianlah konsep sahabat sesungguhnya adalah konsep dasar STS, sadar, tenang adalah senang. Pada saat engkau merasakan ketenangan, dengan maka nafasmu akan datang dengan tenang. Pada saat tidak bergelombang jiwamu, maka sesungguhnya engkau bisa merasakan kehadiran, resonansi, frekuensi, vibrasi, bahkan sesungguhnya kebahagiaan, surga, kekayaan, engkau tarik dengan nafas itu. Karena nafas bukan kamu, ya, dia akan pergi pada satu saat nanti. Maka mulai dengan zikir lisan dan sadarilah zikir nafas. Maka disitulah sesungguhnya ada nama bersama antara kita dan Allah. Itulah yang pada saat bayi itu adalah sebelum diturunkan, maka bayi itu meminta pada Allah, ya Allah, saya ingin tahu namaku ya Allah. Sebelum aku lahir ke bumi ini, aku ingin tahu namaku. Maka Allah berikan tahu nama dia, siapa nama dia. Karena kata bayi itu, saya tidak takut nanti di alam dunia ditanya oleh manusia, siapa nama saya. Nah disitulah kemudian si bayi itu bertanya lagi, kita itu dulu, ruh kita pada saat kita sebelum keluar. Ya Allah, aku ingin tahu amaliyah, amal dan nama antara aku dan engkau. Sehingga menjadi rahasia di antara kita berdua. Namamu adalah namaku. Maka Allah ajarkan adalah hu, ah. Itulah sahabat. Nafas adalah yang awal dilakukan seorang manusia terlahir ke dunia. Sebelum kalian mencicipi rizki dunia ini, sebelum kalian merasakan kehadiran dunia ini, sebelum kalian mengenali ibu kalian, sebelum kalian adalah bisa mendengar, sebelum kalian bisa melihat, maka dia sudah ada bersamamu. Siapa dia itu? Sadari, sahabat. Bukan tahajudmu, tapi sadar nafas itulah. Laksanakan tahajudmu, tapi sadarilah sesungguhnya ada bukan tahajudnya,
tapi sadar nafas dalam tahajud itu. Siapa yang tahajud itu? Siapa yang duha itu? Bahkan siapa yang nyangkul itu? Tahajud dan duha nggak ada bedanya dengan nyangkul. Kamu sadar nyangkul, kamu sadar nyuci, kamu sadar nyuci mobil, kamu sadar berjalan, nggak ada bedanya. Karena bagi Allah bukan masalah perbuatannya, bukan tahajudnya, bukan duhanya, bukan nyuci mobilnya, bukan bekerjanya, bukan ke sawahnya, bukan ke kebunnya, tapi kamu sadarkah kamu sedang bersama dengan dia? Itulah sadar nafas. Ada syirullah dan nurullah. Nafas masuk dan nafas keluar. Maka rezeki ditarik dengan nafas itu. Tapi kesulitan juga kau tarik dengan nafas itu. Maka disinilah sahabat, betapa pentingnya bahwa sesungguhnya siapa nafas kita itu. Yang Allah telah tiupkan, nafahtu fihi mir ruhi. Aku hembuskan padamu. Maka engkau hari ini berhembus, terus berhembus dari semua. Walaupun kau hianati dalam maksiat, tubuhmu tetap diantar dengan nafas itu. Walaupun engkau tidur pun diantar dengan nafas itu. Karena nafas tidak pernah mengantuk. Nafas tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Itulah lahu ma fis samawati wal ardh. Wasyi'a kursiyuhus, wasyi'a meliputilah dengan nafas itu. Maka nafas masuk ke dalam. Ada nyawa yang meliputi seluruh tubuhmu. Jalan ke tangan ke kananmu, tanganmu bisa bergerak. Ada kudrat iradat Allah di tanganmu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Inilah langit dan bumi. Bumi adalah tubuhmu, langit adalah ruhmu. Maka disambungkan dengan nafas itu, sahabat. Maka marilah sadar. Itulah hakikat sholatul daim. Itulah juga hakikat sholatul wusta. Bahkan sebenarnya sholat maktubah yang kamu kerjakan 5 waktu. Karena adanya nafas itu. Nafaslah yang sholat itu. Tidak ada nafas, kamu tidak bisa sholat. Karena nafas, sebenar-benarnya nafas adalah buruk kendaraan. Adapun kuncinya adalah nafas masuk adalah nafas keluar. Itulah kemuliaan sampai baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Barang siapa yang keluar masuknya nafas, dia tidak menyadari adalah kebersamaan dengan Tuhan. Bahkan tidak disadari dia sedang diberi nafas. Dia tidak disadari dia sedang diberi hidup. Maka karena diberi nafas, diberi hidup, maka diberilah kita segala aktivitas dengan nafas. Nafas adalah sampai satu atau ilah menyampaikan kepada kita adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang diberlakukan kepadamu. Inilah bagaimana kita dengan menyadari nafas dan diam bersama Allah. Diam. Lumampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Diam. Dengan tagoyurnya alam. Ke kanan dan ke kiri. Berubahnya keadaan. Dari suka, tidak suka. Dari senyum menjadi menangis. Dari siang menuju malam. Dari untung menuju rugi. Dari miskin, kaya menuju miskin. Jangan pernah berubah. Dengan berubahnya tagoyurnya alam. Terus sadari nafas. Diam bersama nafas itu. Maka insya Allah engkau akan mulia bersama nafas itu. Karena itulah merupakan, maka dibagilah ada dzikir lisan, masuklah dzikir nafas. Syirullah, nurullah, syirullah, nurullah. Sebetulnya kun, fayakun, kun, fayakun, kun, fayakun. Semuanya. Nufus, nafas, anfas, tanafas. Kun, fayakun. Semua. Itulah. Bayi pada saat sebelum dilahirkan, dia bertanya, ya Rob, aku ingin punya nama bersama denganmu. Itulah. Itulah.
Hu bukan tulisan. Hu bukan huruf. Hu adalah tanpa suara. Sahabat, tanpa huruf. Karena nafas itu tiada huruf, tiada suara. Maka itulah yang harus dibangun setiap hari. Dan dia tidak pernah berhenti. Kamu tidur pun nafas itu berjalan. Apapun kegiatanmu, walaupun kau hianati nafasmu tanpa disadarinya, tetapi dia selalu bersama dengan dirimu, sahabat. Maka inilah tentang sadar nafas. Sampai baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin adalah man akhraja nafasin, dan bahwa barang siapa keluar masuk nafas dan dia tidak menyadari nafas itu adalah fahuwal mayyit. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah, dan dia tanpa berzikir ingat kepada nafas itu fahuwal mayyit. Bahkan dilanjutkan oleh baginda Nabi, mislul hayawan, seumpama adalah bangkai binatang, tapi dunal bakhoroh, tapi bukan bangkai sapi, adalah fahiyah kal hinjir, tapi adalah bangkai babi, sahabat. Inilah bagaimana. Ayo kita bekerja dengan sadar nafas. Diam, sadar pada nafas itu, dan silakan lu mampah, silakan pergi, tapi diam tadi semua. Dengan segala tagoyurnya alam tadi semua. Perubahan alam adalah satu kepastian untuk menguji kepada dirimu. Alam itu adalah sifatnya adalah tagoyur. Alam itu wajib berubah. Tapi kamu diam bersama nafas itu, diam pada titik itu, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Maka itulah dan Sabdul Qadir Nasyatul berkata, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali terdapat padanya takdir. Itulah Lailatul Qadar. Pada saat kamu lailatun, pada saat kamu matikan, lail adalah perlambang, adalah dalam kalimat subhanalladzi asra bi abdihi tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan adalah perlambang bahwa kamu adalah sesungguhnya indit bari cicing lumampah ulah ngalengkah, maka lail bisa berarti juga siang pun bisa lail selama kamu adalah diam, adalah mati bersama nafas itu. Kau menyaksikan nafas, sadar nafas, bahwa tiada gerak yang kita bikin kecuali dengan nafas itu, sahabat. Dan disitulah Lailatul Qadar. Dimanapun kamu, jam berapapun kamu, pada saat kau sadar dengan nafasmu, bahwa engkau sedang wahuwa ma'akum ainama kuntum, sedang diberi nafas, sedang mengamalkan amaliyah bersama. Karena nafas itu amaliyah bersama, sahabat. Kalau kamu sadar. Pada saat kita dalam keadaan mati, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, dari nutfah, nuktah, alaqah, mudghah, mati kita. Kemudian kata Allah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi, aku hembuskan, maka hiduplah kamu bersama. Maka nafas adalah aku dan engkau. Nafas rahasia aku dan engkau. Maka disinilah konsep kebahagiaan, ketenangan, jalan pulang kepada Allah. Nafas adalah kendaraan, adalah buruk, tetapi adalah kuncinya hu dan ah di semua. Hu, maka nah, ya hu tambah huruf, sahabat. Maka itulah kata Allah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu ma fis samawati wal ardh. Karena Allah pada saat Allahu nur samawati wal ardh, dihilangkan alifnya jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Kau semakin mendekat. Hilangkan lagi lama. Lahu ma fis samawati wal ardh. Itulah lahu. Maka terakhir adalah hu, kulhu. Maka itulah al-ikhlas disebut kulhu. Itulah ilmu ikhlas. Kulhu. Katakan hu. Tapi hu bukan ucapan. Hu bukan huruf. Hu adalah
kebersamaanmu dengan nafas. Itulah pada nama Ahmad, Ahad, dan Ahmad yang menjadi Muhammad. Itulah nama kita bersama Allah. Itulah nama Nur Muhammad pada dirimu. Hu. Maka yang mengeluarkan hu, kulhu. Maka itulah. Kenapa surat Al-Ikhlas disebut kulhu? Kul, katakan. Hu. Tadi semua. Tapi bukan diucapkan. Karena zikir nafas itu bukan ucapan, bukan huruf, bukan suara, bukan itibar. Tapi ada resonansi, vibrasi yang kamu bisa rasakan. Dalam keheningan kamu duduk rasakan napas masuk dan napas keluar. Maka Abah ajarkan dalam STS. Apa yang kau ingin catatkan di dalam dirimu? Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, surga-surga, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Masukkan. Tariklah. Karena nafas adalah dia. Nafas adalah kebersamaan dia dengan kamu. Dengan kita. Itulah kenapa guru mursyid itu adalah yang disebut mursyid guru hidup. Karena nafasnya. Ingat itu. Tidak disebut mursyid yang sudah meninggal. Nafasnya itulah. Satu nafas. Yang satu zaman. Maka tidak bisa bermursyid kepada orang yang sudah meninggal. Yang beda zaman. Karena sedang tidak live bersamamu. Yang disebut mursyid yang live bersamamu. Yang bersama satu nafas bersamamu. Itulah yang dikatakan Tuhan Abdul Qadir. Mursyidmu membawa terbang kamu ke langit bersama nafasnya. Maka selaraskan nafasmu dengan guru rohani. Setiap kehelaan nafasmu dimanapun kau berada. Alam ini semua. Dan seluruh makhluk seperti bayi yang hidup dari tari usus wildah kepada ibunya. Dia menarik semua. Kita ini berasal dari napas yang sama. Dari semua. Ya, sahabat. Maka jangan digonjang-ganjing juga dengan goyurnya segala alam, segala kawan, segala makhluk. Tapi kamu diam bersama nafas itu. Lihat bagaimana ulat yang menjijikan. Pada saat dia bergantung pada satu tali. Indit bari cicing. Lumampah tengah lengkah. Diam. Tadi semua bersama nafas. Sadar nafas. Disitulah ada titik panah pada dirimu. Sesungguhnya nafas itu bukan kamu. Itulah utusan Allah. Utusan sang hidup. Yang ditiupkan oleh dia padamu. Pada saat dia tiupkan nafas tupihi mirruh, faqa'ulahu sajidin. Sujudlah pada nafas itu. Sujudlah pada ruh itu. Sujudlah pada hidup itu, sahabat. Nah inilah yang harus kamu sadari setiap hari. Silahkan kau berjalan, diam, sadar. Maka itulah suka dikatakan penghujung amalan itu diam. Diam bukan berarti diam. Diam dalam itikad, diam bersama nafas itu. Tadi semua. Dan berhentilah kalian bermursyid kepada orang yang sudah meninggal. Karena dia sudah tidak ada nafas. Sahabat. Inilah yang harus kalian pahami. Dengan nafasnya itulah kita terbang menuju langit Allah. Melewati alam malakut, alam jabarut. Menuju alam lahut. Bersama nafasnya itu. Sahabat. Ya. Inilah yang harus kalian pahami. Kalau tidak, berarti kalian terjebak dalam kebodohan, kebohongan. Tahajudmu sia-sia. Tanpa menyadari nafas itu. Sahabat. Bahkan apapun kegiatanmu. Silahkan kamu sebut apa. Karena bagi Allah itu. Apapun yang kamu lakukan. Tahajud itu apa. Mancing pun tahajud. Kalau kamu ngerti. Tadi semua. Ibu-ibu ngegosok pun tahajud. Tadi kalau kamu ngerti pada nafas itu. Tadi semua. Ya. Jadi tahajud itu bukan hanya sebatas sholat malam gitu yang dilakukan dengan usholi sunnah atau tahajud itu syariatnya. Tapi hakikat yang sebenarnya tahajud adalah
kapanpun kamu bersama Allah. Kapanpun sadar nafasmu bersama Allah, itulah tahajud. Tadi semua. Maka itu digambarkan sholatnya sepertiga malam terakhir di waktu malam. Lailan tadi. Lailatun tadi. Karena sadar kamu bersama dengan titik yang tadi. Sebagaimana kepompong ulet yang bergantung pada satu tali. Kemudian dia tutup dirinya. Aku bukan pikiran, aku bukan kata-kata, aku bukan penglihatan, aku bukan pendengaran. Aku bukan diam, aku bukan gerak. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim, la maujudun bihaqilallah. Kepompong itu menutup dirinya, menutup egonya, menutup pikirannya, menenangkan danau ketenangan batinnya dengan masuknya ke dalam, keluar. Allah atau Allah. Pada saat itulah kau bersama dengan dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sedang live bersama dia. Jangan kau sedihkan sesuatu yang sudah kau lewati. Karena yang kemarin sudah lewat. Hari inilah yang kamu sedang live bersama dia. Sedang diberi nafas hari ini. Sedang bersama. Dari semua. Ya. Jangan juga takut dengan esok. Esok belum tentu kamu live bersama bersama nafas. Belum tentu besok masih bernafas. Dari semua. Ya. Inilah sahabat. Ketidakberadaban makhluk. Terkadang menyedihkan perkara-perkara yang sudah lewat, menakutkan perkara-perkara yang belum dilewati, tapi dia melupakan Allah yang sedang dia bermain dengan nafas yang dia tidak menyadari sedang diberi nafas. Dan nafas itu adalah bukan kamu. Nafas itu bukan kita. Maka dia pergi satu saat, maka berhentilah. Maka alat dunia kedokteran, sahabat, bisa memonitor dari semua. Sampai bunyi adalah tut, 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 tut. Itu sedang bersama dengan kamu tuh. Syirullah, nurullah, kun, fayakun. Kun, fayakun. Kun, fayakun. Sebetulnya hanya itu, syirullah. Kun ya Allah, fayakun ya Rasulullah. Kun ya Allah, fayakun ya Allah. Kalau di makom musyahadah, tapi kun ya Allah, fayakun ya Rasulullah di makom muqarabah, apa namanya? Muraqabah. Silakan. Kamu di makom musyahadah, di makom muraqabah. Tadi semua. Dua-duanya indah. Tadi semua. Itulah yang dikatakan al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bagaimana engkau merasakan vibrasi, resonansi. Walaupun engkau menyaksikannya, tapi yang terindah kau saksikan dan engkau rasakan dengan nafasmu itu. Dari semua. Kun fayakun. Disitulah ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua. Gak usah begitu, tetapi kamu sadari itu. Maka Abah ajarkan, duduklah di waktu-waktu tertentu. Hanya engkau dengan nafasmu itu. Sadari. Rasakan frekuensi, resonansi, vibrasi. Dan kemudian, kata Imam Ghazali, supaya sampai pada Lailatul Qadar, tunggu sampai angin berhenti berhembus. Dan tunggu sampai ombak berhenti bergelombang. Artinya apa? Tekuk lidahmu ke atas. Rapatkan giginya. Hentikan hembusan angin. Dengan berhentinya kamu menahan sebentar nafas. Dan biarkan tidak bergelombang laut. Apa laut itu? Barulah hayat. Apa itu? Gelombang aliran darah. Yang mengalir datang ke matamu, engkau membawa bisa melihat. Ke telingamu, engkau bisa mendengar. Ke tanganmu, engkau bisa bergerak. Tapi pada saat darah berhenti tawaf ke tangan kananmu, stroke lah sini. Pada saat darah berhenti mengalir di otakmu, gak sadarlah kamu. Pada saat darah berhenti mengalir di matamu, butalah kamu. Stroke, gak bisa bicara. Mulut yang tadinya bisa bicara, itulah sesungguhnya. Karena ditarik dengan nafas, anfas, tanafas,
nufus. Ayo sekarang sholat maktubahmu sadari nafas. Sholat wustomu sadari nafas. Sholat daimu. Karena kamu selamanya sholat. Sholat sebelum sholat. Sholat di dalam sholat. Sholat. Tetap sholat. Itulah mana. Akimis sholat. Akoma. Yukimu. Ikomatan. Dimana muta'adi. Berdiri. Apapun yang kamu lakukan. Mancing pun sholat. Mancing pun tahajud. Nyuci mobil tahajud. Bahkan di WC pun tahajud. Selama kamu sadar pada nafas itu. Tahajud pun kalau kamu nggak sadar dengan nafas itu. Itulah akhirnya manusia dengan tahajudnya menjajah Tuhan. Seolah-olah dia sudah mulia. Seolah-olah dia bisa melaksanakan tahajud. Sudah bisa melaksanakan duha. Itulah yang sia-sia. Karena kamu tidak sadar nafas. Al-amalu suharun qaimatun. Amal itu patung. Apa yang bisa dilakukan oleh patung? Patung itu mati. Amal itu mati. Wa arwahuha. Ruhnya amal itu adalah syirul ikhlasi fiha. Berarti sadar nafas. Tanpa nafas kamu tidak bisa sholat. Tanpa nafas kamu tidak bisa bekerja. Karena nafas adalah utusan hidup pada dirimu. Maka nafas itu buruk untuk engkau berjalan menuju Tuhan. Tapi kuncinya adalah kulhu. Kata Abah juga. Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah nur. Allahu mubtada. Nurus samawati. Khobar mubtada. Buangkan alifnya. Lillahi ma fis samawati. Mendekatlah pada Allah. Buang alifnya. Sekarang kau menuju dia. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Buang lagi lam awalnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang selalu berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itulah ayat kursi. Ya, apa itu maksudnya ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Napas tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kamu tidur kayak apapun dia menemanimu. Kamu maksiat pun dia menemanimu. Apapun yang kamu lakukan, hianat kayak apapun kamu, dia setia. Napas itu. Karena dia berdiri sendiri. Itulah. Dimana sholat daim itu. Qoma yakum ada. Aqoma yukimu iqomat. Dan dimana muta'adi. Karena fi'lun amrinnya adalah aqoma. Berdirilah kamu. Diam pada titik itu. Lumampah. Ulah ngalengkah. Sholatmu lumampah. Tapi diam bersama nafas itu. Nafaslah yang melakukan sholat itu. Itulah maka Abah suka ajarkan dalam setiap sholat ruh. Bedakan. Ya. Jadilah ruhmu imam. Dan tubuhmu adalah makmum. Ruhmu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah adalah jasadmu. Yang satu jadi imam. Yang satu dan dengan makmum. Tapi sambungkan dengan nafas. Ya. Maka sebelum takbir. Masuk dulu. Syirullah. Keluarkan nurullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu sudah diam dengan nafas itu. Diam bukan berarti tidak bergerak. Diam bukan berarti tidak bekerja. Diam bukan berarti tidak berikhtiar. Diam bersama Allah. Seperti kepompong tadi. Diam. Bergantung pada satu tali. Lihat. Dan diamlah di situ. Lailatun. Menggunakan isim nakiroh. Tidak lama. Subhanallah di asyra bi abdihi. Kalau kamu sudah asyra dijalankan. Lailan. Isim nakir. Maka tidak lama. Karena isim nakir itu menunjukkan waktu yang tidak lama. Maka kupu-kupu itu, ulat itu sekarang terbukalah dia. Mi'raj, terbang menjadi kupu-kupu. Sebagaimana lambang Abah di sini. Dia terbang. Namanya sudah berubah. Yang tadinya adalah ulat, sekarang namanya kupu-kupu. Penuh dengan nur jamalillah, keindahan. Makanannya makanan yang bagus di antara nektar-nektar yang ada pada bunga-bunga itu. Dia hinggap pada bunga, mendapatkan yang terbaik dari bunga. Tapi dia bantu bunga itu putik dan benang sari adalah untuk
melakukan penyerbukan. Dia kawinkan. Karena sekarang dia tugasnya adalah mengawinkan, mentauhidkan, menjamukan. Maka jangan sampai hari ini, apakah kamu sudah tidak melanggar perjanjian kemarin hari Jumat? Dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, sudahkah jamu kemarin hari Jumat? Kalau tidak hari ini, tidak sab'ah, tidak sabata, tidak isbat, maka hari inilah bisa jadi kirodatan wa khanajira. Manusia tidak menyadari hari ini jadi monyet. Karena dia telah tidak jamu kemarin. Bahkan dia tidak balik lagi ke Ahad. Inilah manusia yang tidak sadar dengan nafas. Dia lupa jamu dari semua. Maka kata apa? Itu adalah amaliyah bersama antara kamu dan dia. Maka setiap kamu takbir sebelum apapun dalam sholat, dalam kegiatan, tarik nafas sedikit. Takbir, Allahu Akbar. Sebelum kamu baca doa iftitah, tarik nafas lagi. Biarkan ruh yang selalu membimbing tubuhmu untuk sholat. Dengan diselingi dengan nafas. Allahu Akbar kabir. Tuh, kau bisa nangis. Dengan mengatakan Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Disitulah kau akan munajat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Baru kau katakan inna sholati. Sholat siapa? Inna sholati wa nusuki. Ibadah siapa? Wa mahyaya. Hidup siapa? Wa mamati. Mati siapa? Lillah. Lillah. Lillahi rabbil alamin. Itulah sadar nafas. Maka zikir nafas. Dari zikir lisan masuk zikir nafas. Masuk zikir hati. Setelah zikir nafas, kamu sadari nafas masuk, keluar masuk. Maka sekarang kau saksikan dengan tagoyurnya alam. Kau hanya akan menyaksikan kesempurnaan Allah. Jalal. Kohar. Jalal dan jamalnya. Ya. Tapi di dalam zikir hati, ya, kalian akan menyaksikan hanya di kehidupan ini hanya dua saja. Jalal dan jamal. Kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Kau hanya melihatkan tagoyurnya alam. Berubahnya sahabatmu yang tadi senyum sekarang cemberut. Yang tadi pagi kamu senyum sekarang menangis. Yang tadi pagi kamu untung sore itu rugi. Kalau kau sudah duduk bersama nafasmu itu, kau tidak akan terpengaruh. Silahkan ya Rob. Engkau berubah wujud dari senyum menjadi menangis. Kau berubah wujud dari jalal, dari jamal menuju jalal, dari jalal menuju jamal, dari jamal menuju jalal, jalal menuju jamal. Berarti kau sudah masuk ke zikir hati. Kau menyaksikan jalal dan jamal Allah di kehidupan ini. Yang menyayangimu, yang membuat hatimu bahagia, jamal. Yang membuat kamu tidak suka, yang membuat kamu sedikit terganggu, jalal. Tapi kamu tidak boleh berubah. Dengan berubah, dengan tagoyurnya alam, tagoyurnya makhluk. Karena kau sudah menyaksikan Allah di sebalik jalal dan jamal. Sahabat. Maka engkau akan tenang di situ sesungguhnya. Selama engkau sudah tenang dengan jalalnya, maka dia akan terus berikan jamalnya padamu. Selama engkau tenang dengan nerakanya, maka engkau akan terus diberikannya adalah surga. Selama engkau tenang dengan nerakanya, apa nama ruginya, engkau terus akan diberikan untung. Inilah di penghujungnya dia akan memberikan apa yang menjadikan ada wakofah, ada apa namanya taufik itu adalah wafako. Wafako itu cocok antara kamu dan dia. Karena kamu sudah selaraskan antara bahwa sesungguhnya adalah nafas itu bukan hanya kamu sendiri. Bahkan sebenarnya kita bukan bernafas, tapi diberi nafas. Kita bukan hidup, tapi diberi hidup. Kita bukan ada, tapi diberi ada. Itulah yang akan kamu sadari. Sehingga apapun yang tagoyurnya alam,
kaon, kainat, semuanya. Segalanya kamu menyaksikan dia. Dalam diam, sebagaimana kepompong. Akhirnya 17 hari dia berubah jadi kupu-kupu. Kalau kamu ingin seberapa cepat kamu berubah, seberapa tenang kamu diam bersama dia. 1000 tahun terus kamu goyang, kamu merasa melakukan, merasa berbuat, tidak akan pernah ketemu apa yang disebut samroh, buah daripada ketenangan itu, sahabat. Ya. Maka di dalam kitab Syiru Asrar dijelaskan tentang zikir adalah dikatakan adalah fal awwalu hazamu ila dzikri lisan, summa ila dzikri nafsi, napas, summa ila dzikri ruh, summa ila dzikri sir, summa ila dzikri khafi, summa ila dzikri ahfa, summa ila dzikri ahfal khafi. Itulah perjalanan zikir. Tapi yang sing penting kata Abah, yang paling mudah dan disadari adalah napas. Karena tidak ada manusia lupa bernapas. Pasti bernapas. Gunakan ini. Zikir ahfal khofi, zikir kolbi, zikir khofi. Bisa jadi kamu lupa. Tapi nafas kamu tidak akan lupa. Inilah kendaraan yang indah antara kamu dan Allah. Dan di situ ada nama rahasia berdua antara kamu dan Allah. Yang pada saat kamu terakhir, napas terakhir, dia akan bertanya, akulah Nur Muhammad. Ah, kata dia. Maka kau pun harus mengatakan, ah. Kalau kata, hu, kata dia. Maka kau katakan, hu. Semua. Ya. Karena itulah. Karena hu adalah, maka dikatakan adalah, wa amma dikrun nafsi fahuwa dikru ghairi masmu'in bil huruf wa syauti adalah bal masmu'un adalah bil hissa wal harokati fil batini. Maka dikatakan bahwa sebetulnya zikir nafas adalah zikir yang tidak terdengar, zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya dengar dengan indera dan gerakan dalam batin, hanya bisa kamu rasakan. Maka itulah kenapa sahabat kita kalah dengan Buddha, dengan Hindu. Lihat Shaolin, dia duduk bersemedi. Tangan kiri di atas tangan kanan, di pangku begini. Sila, kaki kiri di atas kaki kanan, sila. Aturlah nafasmu. Keluar, masuk. Kalau seandainya siang kamu tidak bisa mendapatkan konsentrasi, gunakan waktu malam. Pada saat suara sedang hening. Kamu membutuhkan keheningan batin, keheningan suara. Heningkan telingamu, heningkan matamu. Itulah kenapa mereka para solihin selalu bangun tengah malam itu. Bukan karena Allah ada tengah malam. Tapi menemukan kesunyian. Dengan kesunyian itulah engkau bersama dengan dia. Dengan diam itulah engkau berkomunikasi dengan dia. Maka tidak ada amaliyah yang kamu lakukan. Tapi cukup saja kamu diam. Rasakan napas masuk, napas keluar. Sirullah, nurullah. Kun fayakun, kun fayakun. Di awal boleh kamu tarik apa yang menjadikan keinginan-keinginan kamu. Tadi semua ya. Tapi sadarilah yang melakukan itu dia. Tetapkan wanak tubuh makodamu wa asarohum di nufusmu, di jantungmu. Nanti keluarkan dengan nafasmu. Odo. Jadikan takdir. Maka tadi. Kenapa Syatoilah berkata adalah. Ma bin nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika yumdi. Tiada setiap nafas yang kau hembuskan. Ada takdir yang kau buat. Takdir itu ada sesuatu yang akan terjadi. Yang sudah terjadi. Kenapa? Karena semua keluar daripada kodok. Kodok yang kau tarik dengan nafasmu tadi. Maka itulah. Baginda Nabi mengajarkan bersihkan hatimu. Bersihkan bahkan Allah dalam Al-Quran. Sucikan rumahku. Bersihkan baitullahku. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah mensucikannya. Dan man dakhalahu fil madi. Siapa yang telah masuk ke dalamnya. Kana amina. Kamu menjadi duyufur rahman. Walaupun di Cilacap. Walaupun dimanapun, di kampung manapun. Kamu tidak menjadi duyufur rahman. Walaupun pergi ke tanah suci. Karena tanah suci itu bukan itu. Yang sejati. Inilah tanah suci. Rumah suci. Inilah haramain. Inilah haramain yang asli. Manusia suka salah. Kalau ada tanah suci secara dohir berarti pasti ada jihad. Kamu akan menujunya. Menuju satu tempat. Menuju satu tempat. Tapi dia tidak bisa dituju, tidak bisa ditunjuk. Karena dia ada bersamamu. Itu dikatakan, kau kabun duriyun.
yuqadu min syajaratin mubarakah, yang tidak tumbuh di timur, bukan tumbuh di barat, bukan tumbuh di Indonesia, bukan tumbuh di Arab, tumbuh di hatimu. Jaitunnatil syarqiyati wala gharbiyah, yakadu zaituha yudi wala ulam nurun ala nurin. Jangan kalah dengan Einstein, EMC kuadrat. Dia sudah mengerti cara pulang pada Allah dengan energi. Makhluk semuanya adalah berasal dari energi yang sudah berubah menjadi materi. Maka E adalah energi, M adalah massa, materi. Materi itu energi seberapa tergantung daripada materi yang dikalikan dengan kuadratkan cahaya. EMC kuadrat. Maka dikatakan energi tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Maka bagi kalian yang paham, manusia pun tidak akan hilang ruh itu. Hanya tinggal ruh kamu itu masuk di tubuh manusia atau nanti di tubuh monyet. Iradatan wa khanajir. Quran mengatakan, ruh bisa masuk ke rumput, ruh bisa masuk ke batu, ruh bisa masuk ke tanaman. Maka itulah dalam tubuh kita ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh sultani, ada ruh ruhani, ada ruh idofi, ada ruh kudsi, ada ruh, ada 9 ruh. Karena kita ini, ya pohon ya kita, iblis ya kita, malaikat ya kita, babi ya kita, malaikat ya kita, Allah pun. Tergantung di sisi ruh mana kamu bersamanya. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Dan marilah kita, Abah mengajak adalah senantiasa adalah sadar dengan napas, karena dengan napas itulah kendaraan kita menuju Allah. Napas adalah pintu dan hu adalah kuncinya. Hu bukanlah jumlah, bukan bunyi suara, tapi vibrasi, resonansi, dan frekuensi. Hu bukan tulisan, bukan bunyi, tapi rasa. Hu itu adalah rasa, bukan bunyi. Jadi walaupun kamu menyebutkan hu, ada gunanya. Bukan itu. Bukan itu, tapi rasakan. Napaslah dengan hal, maka Abah suka ajarkan, tarik nafas. Untuk latihan awalnya tarik nafas. Dalam hati, Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Itu latihan awal. Untuk menetapkan Allah lah yang hakun itu. Dialah yang hak itu. Dialah yang hakul mubin. Yang nyata, lan pertelo. Yang jelas. Jangan lagi ragu. Allah bukan goib, tapi dialah yang nyata, segala yang nyata. Maka Allahu hakun, Allahu hayyun, itulah hayyun, hidup. Dengan nafasmu itulah kau sadarkan hidupnya Allah dengan nafasmu itu. Allahu hayyun, Allahu qayyum, maka kamu akan berdiri sendiri. Kamu tidak lagi digonjang-ganjing oleh makhluk. Kamu tidak lagi akan butuh bersandar pada pertolongan makhluk. Kamu tidak lagi bersandar kepada pembantuan makhluk. Karena kamu sudah qayyum. Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Kamu tidak akan ngantuk lagi dan tidur. Ya. Inilah yang harus disadari dengan nafas, ya. Yang bisa kamu nikmati dengan nafas, ya, tadi semua. Jadi hu-nya itu bukan tadi kan. Dari Allah, lillah, lahu, hu, kulhu, bukan kulhu atau hu, bukan. Tapi nama dia itulah hu, hu. Tapi bukan hu, tulisan bukan. Nah, biasanya kenapa kalau kamu lagi capek? Kalau lagi capek. Maka jangan sampai lagi bernapas dengan capek. Tapi adalah yang kamu rasakan adalah dengan ketenangan, kedamaian, keheningan. Maka rasakanlah dengan napas itu. Dan kuncinya adalah tapi bukan hu dituliskan. Bukan hu disebutkan. Tapi hu adalah frekuensi yang menjadi resonansi dan vibrasi. Bagaimana sesungguhnya hu itulah nama kamu dan dia bersama. Napas itulah sesungguhnya adalah fi'il kamu bersama dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang suatu saat nanti dia akan pergi selamanya meninggalkan kamu. Semua, ya. Jadi harus hening, ya. Lepaskan pada saat kita bernapas itu konsep-konsep ketuhanan yang ada dalam pikiran, karena Tuhan bisa dikejar dengan pikiran, ya.
Kemudian diam, ya, napas sebagai jalan pulang, napas kendaraan pulang, membawa rahasia buat ruh. Rasakan antara napas itu ada panah, ada bako, ya. Disitulah di penghujung napasmu itu adalah engkau akan merasakan fana. Pada saat engkau fana, disitulah engkau bako bersama Allah. Fana pada saat engkau sudah lepas egomu. Fana pada saat engkau sudah menyadari sesungguhnya nafas itu bukan adalah kamu yang bernafas, tapi kamu diberi nafas. Itulah fana. Fana dalam nafas. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa robbahu bil bako. Maka kau akan menyadari akan bako bersama dia. Tadi semua dengan di penghujung nafasmu itulah. Di semua dapat. Maka lihat Shaolin. Orang Islam kalah sama Shaolin udah. Kita ngomong aja Islam, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Ngomong aja Islam, tapi nggak ngerti siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Muhammad, apa itu napas. Kalah sama Shaolin semua, ya. Cuma menang gaya doang kita ini, ya. Jadi napas itu, ya, adalah pada saat kamu menyadari adalah napas bukan milik kita. Napas tidak diminta, tiba dibeli, ya. Dan bukan kita sedang bernapas, tapi sadarilah aku sedang diberi nafas. Dan napas selalu menemani kita dalam diam, dalam bergerak, dalam sholat, dalam bekerja. Apapun yang kamu lakukan, dialah yang melakukannya adalah nafas. Ya. Nah inilah sahabat ya, yang ini kacamata udah. Ini kalau ada Mas Budi barangkali dengar nih kacamata Abah ini udah cukup parah ini tadi semua. Abah minta bantu diukur ya Mas Budi, nanti kalau barangkali ada lagi nonton live tadi semua ya. Nah itu ya sahabat nanti semua tentang nafas, bagaimana sampai ada zikir nafas, dan zikir nafas itulah yang utama. Zikir nafas itulah yang harus kita rasakan tadi semua. Itulah lebih dari cukup kau sadar nafas dalam diammu. Maka biasakan tadi semua diam bersama Allah. Orang yang sudah diam bersama Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan tagoyurnya alam. Semua. Kamu nggak ada bedanya. Bagi kamu nggak ada bedanya untung dan rugi. Bagi kamu nggak ada bedanya surga dan neraka. Bagi kamu nggak ada bedanya siang dan malam. Bagi kamu nggak ada bedanya. Semuanya kamu sudah merasakan nikmat diam bersama Allah. Tadi semua. Tidak akan peduli dengan tagoyurnya. Tadi. Wa nafsi wa masawaha wa bujuroha wa taqwaha. Kamu melihat Allah. Melihat Allah pada fujuroha, melihat Allah pada watakwaha. Lebih syaratnya tadi. Qad aflaha man zakkaha. Tuh, qad aflaha. Sudah pasti. Menggunakan ditahkifil madi. Sudah pasti. Untungnya. Orang yang sadar pada nafas. Man zakkaha. Semua. Ya. Nafas. Zikir la ilaha illallah kamu tidak bisa lakukan. Di WC di mana. Zikir Allah, kamu sering lupa. Tapi nafas tidak akan pernah lupa. Di WC pun kamu bernafas. Diam kamu bernafas. Tidur kamu bernafas. Maka kalau kau sudah bisa dengan nafas ini, berarti kau sudah mendirikan sholat. Aqoma yuqimu iqomatan. Sesuailah dengan datang perintah Allah. Sholat sebelum sholat. Sholat di dalam sholat. Sholat setelah sholat. Itulah as-sholat. Maka di sini kalian sudah akan merasakan apa namanya telaga Kausar. Inna a'toina kal Kausar. Karena kamu sudah fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, tubuhmu sudah sholawat dan hatimu sudah sholat. Fasolli li rabbika. Apa Rabb itu? Inna rabbaka ahatu bin nas. Tuhanmu yang meliputi dirimu. Tapi dia yang sebenarnya yang dia tiupkan, hembuskan nafahtu fihi mirruhi. Yang tadinya kamu adalah makhluk mati. Dari nutfah, alaqah, mudghah, 10 bulan, 4 bulan, 10 hari. Nafahtu fihi mirruhi dihembuskan oleh Allah. Seolah-olah begitu. Maka kau sekarang Allahu dengan nafasmu. Terus semua. Itulah tujuan wudhu. Ini air sampai masukkan air ke hidung sampai pusing buat apa? Buat Allah.
Apa hubungannya masukin hidung air ke sini buat Allah? Apa hubungannya dengan Tuhan? Kamu itu sibuk dengan ritualnya saja, tapi nggak ngerti esensinya. Syirullah. Masukkan. Nurullah. Syirullah. Nurullah. Itulah kenapa kamu suruh cuci hidung. Itulah kamu suruh berkumur. Itulah kamu cuci curi muka. Itulah kamu cuci telinga. Itulah kamu cuci tangan. Itulah kamu cuci kaki. Nampaklah seluruh tubuhmu sudah diseliputi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Yang kamu sambungkan zahiran wa batinan dengan nafas. Keluar pada tubuhmu, masuk ke dalam ke ruhmu. Terus begitu. Dan selamanya kamu tidak akan pernah lupa nafas. Lagi maksiat pun kamu ditemani sama nafas. Semua ya, lagi lupa pun ditemani dengan nafas. Maka ayo kita latih. Sadar nafas, zikir nafas, zikir sirullah, nurullah. Maka buruk kendaraan, tapi kuncinya adalah hu. Hu itulah kamu sadar. Tapi bukan tulisan hu, bukan huruf hu, bukan menyebutkan hu, tapi menyadari hu. Merasakan kul hu. Kul itu katakan. Ceritakan. Kul hu. Kul huwallahu ahad. Kamu sudah ahad. Ahad. Itulah nama hu. Nama berdua bersama Allah. Itulah nafas. Sedang wahuwa ma'akum. Nama kuntum. Kul hu. Kul huwal. Itulah kenapa kata huwa. Bukan domir. Dialah hu itu. Tadi. Beda dengan Allahu la ilaha illa huwa. Huwa domir. Dari Allah. Tapi kul hu bukan domir. Dialah si hu itu. Dialah pada nafasmu. Kamu kan menangis sendiri, sahabat. Merasakan itu nanti. Satu saat. Barangkali itu saja ya, karena Abah sedang kurang fit. Tadi semua sing penting adalah dipahami, dirasakan tentang kehadiran sahabat ya. Marilah kita gunakan nafas sebagai kendaraan pulang pada kita. Semua. Buat ibu-ibu yang sedang masak, yang sedang goreng, sadarilah nafas itu. Dari semua. Nafas itu. Siapa yang goreng ikan? Bukan kamu. Si nafas itu. Sihu. Allah lah. Pada saat kamu pasang baju, bukan kamu. Sihu. Semua. Ada tetangga kamu yang marah pada kamu, bukan tetangga kamu. Tapi dia sihu. Datang sebagai jalalnya. Ada lagi teman kamu yang baik membawa makanan. Sihu. Dia dengan jamalnya. Maka dikir nafas bersama dengan dikir hati dan dikir ruh. Menyaksikan pada segala apa yang nampak. Ini adalah tagoyurnya alam ini. Hanya melihat dia dalam diam. Diamlah bersama dia. Lumampah ulah ngalengkah. Diam. Pergi sambil diam. Diam bersama Allah. Seperti kepompong tadi. Diam. Maka insya Allah tidak akan lama kamu akan menjadi kupu-kupu. Terbang. Semua ya. Makananmu akan berubah. Namamu akan berubah. Kau akan punya nama nanti. Dia akan memberimu nama. Ya sahabat. Abah sudah diberi nama sama dia. Tapi Abah tidak mau menyampaikan nama Abah. Karena itu hanya Abah dan dia. Nama rahasia Abah dan dia. Dia sudah menyebut Abah nama. Dia katakan, kamu adalah. Itulah sahabat. Ya. Semoga engkau diberi nama oleh dia. Untuk pulang kepada dia. Bersama dia. Lillah. Billah. Ma'allah. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillah. Wa inna ilahi rajiun. Kau bahagia dohirmu. Bahagia ruhmu. Bahagia jasadmu. Bahagia matamu. Bahagia telingamu. Bahagia seluruhnya. Bahkan denganmu akan bahagialah seluruh makhluk semua. Ya. Ayo sahabat semua. Tadi ya. Marilah kita raih kebahagiaan. Ya semua ya. Hayya ala sholah. Ayo sholat. Tapi sholat bukan hanya ngungken. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Ayo raih kemenangan. Raih kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha. Semua ya.
Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.